Halo semua, selamat datang kembali di Search ID. Ada kalanya, kisah-kisah yang kita dengar bukan hanya sebuah cerita biasa, melainkan sebuah perjalanan yang penuh dengan keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Salah satunya adalah kisah 3 pria yang berhasil meloloskan diri dari penjara dengan keamanan maksimum di tengah lautan, Alcatraz. Dengan strategi cerdik menggunakan kepala boneka untuk mengelabui para penjaga, mereka menulis sejarah yang sulit dilupakan. Dan sampai sekarang, keberadaan atau tempat pastinya kabur mereka belum terpecahkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas film yang mengangkat kisah nyata yang menginspirasi Escape from Alcatraz. Film ini berdurasi 112 menit dan disutradarai oleh Don Siegel. Dan melihat bagaimana keberanian dapat melampaui batasan yang ada. Seperti kata pepatah, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Mari kita gali lebih dalam dan temukan makna di balik kisah mereka. Welcome to Alcatraz. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bernama Frank Morris. Frank bukanlah orang baru dalam dunia kriminal. Hidupnya sudah dihabiskan dari satu penjara ke penjara lain, tetapi kali ini berbeda. Alcatraz, penjara dengan tingkat keamanan maksimal, tempat di mana napi-napi paling berbahaya dikurung, akan menjadi tempat hukumannya kali ini. Namun, bagi Frank, tidak ada tempat yang benar-benar bisa menahannya. Frank menjalani pemeriksaan ketat sebelum akhirnya diberikan pakaian penjara dan dibawa ke selnya. Keesokan paginya, saat sarapan, Frank mendapati dirinya diamati oleh seorang napi bertubuh besar bernama Wolf. Frank hanya menatapnya tanpa menjawab. Frank mendapatkan kenalan bernama Litmus yang selalu pergi bersama temannya, yaitu seekor tikus. Wolf mendekat lebih lagi, mengambil sebatang korek api, menyalakannya, lalu memadamkan api itu di telapak tangannya tanpa mengubah ekspresi. Siangnya, Frank dipanggil ke kantor kepala penjara. Saat kepala sipir menjelaskan aturan di sini, perhatiannya justru tertuju pada sebuah alat pemotong kuku yang tergeletak di meja kepala penjara. Saat Frank keluar, terlihat data dirinya yang menunjukkan bahwa Frank memiliki IQ yang sangat tinggi. Dan benar saja, Frank berhasil mendapatkan pemotong kuku yang ada di ruangan kepala sipir. Pindah ke ruang mandi, terlihat Litmus yang sedang memandikan tikusnya. Akan tetapi, saat Wolf berada di samping Frank, dia menunjukkan ketertarikannya kepada Frank. Dengan kata lain, dia penyuka sesama jenis. Frank pun langsung menghajar Wolf di saat itu juga. Saat keluar dari ruang mandi, Frank dipanggil oleh penjaga dan ditugaskan di perpustakaan untuk mengantar buku bacaan di setiap sel. Di sini, dia mendapatkan kenalan baru bernama English, yang tampak seperti senior dan mengetahui banyak hal. Saat mereka berada di lapangan, Frank mendapatkan kenalan baru lagi bernama Dokter. Dia adalah napi yang selalu melukis. Baginya, melukis adalah bagian dari hidupnya yang sangat penting. Setelah obrolan itu, Frank menghampiri English yang sedang duduk di sebuah tangga. English mengatakan bahwa semakin tinggi tangga yang diduduki, semakin tinggi statusnya. Benar saja, berarti English ini senior yang mengetahui banyak hal di sini. English mempersilahkan Frank duduk di sebelahnya. Frank bertanya tentang napi yang kabur dari penjara ini. English memberitahu bahwa belum ada yang berhasil, semua orang pernah mencari jalan, tetapi tidak ada. Seandainya mencoba kabur, mereka harus memikirkan cara keluar dari sel yang tiap jerujinya ada lebih dari 6 jeruji kecil di dalam tabung baja, ditambah dengan cor baja. Dan kalau menggali terowongan itu, mustahil menurut English. Jarak pulau ke daratan juga 1,6 km, dan absen di setiap sel sangat ketat. English menyebutkan walaupun berhasil melewati semuanya, penjagaan masih ada tantangan yang menanti, yaitu laut yang sangat dingin dengan arus ombak yang kuat. Keesokan harinya, Frank mengobrol lebih dekat dengan Litmus dan bertemu dengan Doc. Tiba-tiba Doc memberitahu bahwa Wolf mendekatinya. Frank dengan IQ super tingginya berhasil melawannya. Saat salah satu penjaga ingin memisahkan mereka, Wolf malah melukainya dengan pisau. Frank dan Wolf pun harus masuk sel isolasi yang gelap, walaupun Frank tidak bersalah.
Keesokan harinya, di sel isolasi, Frank disemprot dengan selang air bertekanan tinggi. Ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan sipir telah hilang. Singkat cerita, masa tahanan di sel isolasi Frank berakhir. Dia kembali ke selnya dengan keadaan sangat lemas. Saat dia ingin beristirahat, tiba-tiba tikus Litmus menghampirinya dengan surat bertuliskan, "Selamat datang kembali." Ya, surat ini dari Litmus. Keesokan harinya, ada seorang napi baru yang berada di samping sel Frank. Mereka pun berkenalan, dan dia bernama Charlie Butts. Kemudian bel berbunyi, waktunya ke lapangan. Di lapangan, Frank terlihat dekat dengan Charlie. Kemudian datanglah Litmus yang berkenalan, dan lalu Doc. Mereka pun semakin dekat dan akrab. Sine berpindah ke penjara, kepala sipir mengintip ke setiap sel, tetapi dia tertarik menuju sel Doc. Dia melihat lukisannya Doc berupa wajah kepala sipir sambil tersenyum. Kemudian, kepala sipir memerintahkan salah satu penjaga untuk mencabut dan menyita semua alat lukisannya. Saat penjaga menyita semua alat dan lukisannya, Doc terlihat sangat kesal dan tidak tahu apa yang terjadi. Penjaga pun meminta maaf, sepertinya penjaga juga terpaksa. Kemudian, scene beralih ke ruang kerja kayu. Saat ingin bekerja, Doc diam-diam meletakkan bunga ke saku baju kerja Frank. Saat Doc memanggil penjaga untuk mendekat, tiba-tiba dia dengan nekatnya memotong jarinya sendiri, kontan semua pun kaget, dan Doc dibawa entah kemana. Saat Frank ingin menghampirinya, dia disuruh kembali bekerja. Frank mengecek sakunya dan ternyata ada bunga. Dia kebingungan, kemudian mengumpulkan potongan jari dan memberikannya kepada penjaga. Singkat cerita, saat Frank sudah kembali ke sel, dia mengamati sekeliling dan tertarik pada sebuah lubang ventilasi yang sepertinya itu adalah jalan kabur dari sini. Tiba-tiba English datang untuk membagikan buku bacaan. English memberitahu alasan Doc memotong jarinya karena dia kesal dengan kepala sipir yang mencabut hak lukisnya. Saat jam makan siang, Frank bertemu dua bersaudara, Clarence Anglin dan John. Saat sudah di sel, Frank mencoba mengamati ventilasi dan mencongkel tomboknya dengan pemotong kuku. Tampak bangunan di sini sudah sangat tua. Kemudian di lapangan, tampak Frank dan Charlie yang semakin dekat. Mereka saling bertukar cerita. Tiba-tiba sipir memanggil Charlie dan English karena mereka mendapatkan kunjungan. Saat mereka di sel, Charlie mengatakan bahwa kalau Frank berencana kabur, Charlie akan ikut. Ternyata kunjungan itu adalah kabar bahwa ibunya sedang sekarat. Keesokan harinya, saat makan, Frank memberitahu bahwa mereka akan kabur dengan menggali lubang ventilasi dan pergi ke atap. Mereka semua terkejut, dan disinilah misi kabur mereka dimulai. Mereka saling berbagi tugas, dan misi pelarian ini dipimpin oleh Frank sendiri. Malamnya, Frank mencoba menggali, sementara Charlie bertugas untuk berjaga-jaga. Semua kenalan Frank sangat kompak dan mendukung misinya. Semua barang yang dibutuhkan selalu sampai ke tangannya tanpa ketahuan. Malam hari, dia membuat alat untuk mencokel dari sebuah sendok. Dia hampir saja ketahuan, untungnya penjaga tidak terlalu mencurigainya. Hari demi hari, dia membuang sisa-sisa debunya di luar dengan meletakkannya di saku celananya. Suatu hari, dia mengambil sebuah logam dari bengkel kayu. Dengan cerdiknya, dia berhasil membawanya dan mendapatkannya. Malamnya, dia berhasil membobol ventilasi, akan tetapi, dia hanya mengecek keadaan di balik ventilasi itu dan langsung merapikannya kembali. Kemudian dia membuat sebuah boneka kepala manusia. Frank mencoba membuat sebuah ventilasi palsu yang sangat mirip agar tidak ketahuan oleh penjaga. Hari berikutnya, saat semuanya sudah dibuat, dia meletakkan kepala bonekanya di atas kasur seolah-olah dia sedang tertidur. Sementara itu, Frank langsung menyelinap ke ventilasi untuk membuka jalan. Sayangnya, lorong ventilasi menuju atas sangat tinggi kalau tanpa bantuan. Keesokan harinya, Morris memberitahu keadaan ventilasi, dan dari keempat ini cuma Charlie yang belum siap. Sedangkan Frank dan dua bersaudara ini sudah membuat ventilasi palsu dan kepala boneka. Malamnya, Frank naik bersama John. Ternyata lorong ventilasi ke atas tertutup besi yang sangat kuat. Sekarang tujuan mereka mendapatkan bor, dan itu sangat mustahil didapatkan. Keesokan harinya, saat semua berada di ruang musik, Frank mengambil sebuah kipas kecil untuk dimanfaatkan sebagai bor. Malamnya, John dan Frank langsung membuat bor rakitan dan mulai membobol jeruji besi. Akan tetapi, karena suaranya yang keras, penjaga hampir memergokinya. Hari berikutnya, saat sedang makan, kepala sipir mengambil bunga dari Doc dan langsung merusaknya. Litmus mencoba untuk mencegahnya, tetapi dia tidak beruntung. Malamnya, saat English membagi buku, Frank mengucapkan selamat tinggal. Sontak,
English kaget, dan dia sudah tahu apa maksud dari Frank. Sudah pasti dalam waktu dekat, dia akan kabur dari sini. Keesokan harinya, ada penggeledahan di setiap sel. Kepala sipir sepertinya curiga dengan ventilasi buatannya, tetapi dia memilih untuk memindahkan sel Morris ke sel lainnya pagi itu. Saat makan, Frank memberitahukan bahwa semua persiapan untuk kabur segera dipersiapkan dan diselesaikan segera. Saat di lapangan, Wolf yang sudah keluar dari sel isolasi mencoba kembali untuk membunuh Frank. Beruntung English mencegahnya. Dan malamnya, mereka menjalankan aksinya untuk kabur. Sipir mengecek semua sel dan sedikit curiga dengan kepala boneka yang mereka buat. Saat mereka ingin naik ke ventilasi, Charlie malah tidak ikut. Dia berdiam diri di sel dengan keadaan yang penuh ketakutan. Saat Frank dan dua bersaudara sudah berada di luar, ternyata Charlie menyusul. Tetapi lorong ventilasi yang tinggi membuatnya tidak bisa menaikinya. Setelah di tepi laut, mereka semua langsung memakai pelampung rakitan dari jas hujan yang sudah diselundupkan dari awal. Keesokan harinya, saat absen pagi, Charlie ternyata kembali ke sel. Dan saat sipir mengecek sel Morris, ternyata hanya ada kepala boneka dan alarm penjara berbunyi. English tersenyum, seakan-akan dia terhibur dengan aksi Frank. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Dan film berakhir. Itulah kisah alur cerita film Escape from Alcatraz yang diambil dari kisah nyata. Jika kalian tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang film ini, atau bahkan mendalami lebih banyak detailnya, saya akan siapkan videonya di lain hari. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa keberanian dan kecerdikan memang penting, tetapi setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Setelah penutupan Alcatraz pada 1963, penjara tersebut kini bukan lagi tempat penahanan. Alcatraz telah berubah menjadi situs bersejarah yang dikelola oleh National Park Service, dan kini menjadi destinasi wisata yang sangat populer di San Francisco. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Saya Search ID pamit undur diri dan sampai jumpa di lain hari.